Aku menyadari bahwa salah seorang yang diundangnya adalah Taeyong. Dia menyentuhku katanya ya, apaan sih nih orang, buruan aja dia langsung report ya orang-orang kayak gini. Annyeonghaseyo Chungidil, Yusuf Kim Imida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Nah, for this time aku akan ngajakin kalian semua untuk ngebahas topik-topik, bukan berita ya, tapi topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para netizen. Apa aja topik-topiknya? But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Boleh juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yuselkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yuselkim2. Aku tunggu ya guys. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas topiknya bersama-sama. Nah, untuk topik yang pertama kita akan membahas dulu tentang outlet media yang baru-baru ini membandingkan pernyataan antara SM Entertainment dan juga JYP Entertainment menghadapi rumor tentang artis-artis mereka seperti Chaeyoung Twice dan juga EXO Chanyeol. Menyusul dugaan bukti yang diposting oleh netizen tentang Chaeyoung dan dugaan hubungannya dengan seniman tato, JYP Entertainment membagikan komentar singkat tentang rumor tersebut. Pada hari Jumat 6 November 2020, JYP Entertainment mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki pernyataan resmi tentang rumor tersebut. Mereka tidak membenarkan ataupun menyangkal tentang hubungan Chaeyoung dan juga si seniman tato itu. Sebelumnya, Chaeyoung sempat terjerat rumor kencan. Netizen itu mengklaim dirinya berpacaran dengan artis atau seniman tato bernama Kim Hwasa yang bernama asli Jung Song Hyun. Rumor tersebut mulai beredar setelah seorang netizen membagikan foto dua orang yang berbelanja di sebuah toko bahan makanan dan mengklaim gadis di foto itu adalah Chaeyoung. Meskipun wajah mereka memang tidak terlihat, orang-orang mengklaim bahwa yang digambar tersebut adalah Chaeyoung dan juga Kim Hwasa. Hal itu dikarenakan topi putih karena dia pernah menggunakannya saat tampil di MBC Radio Star. Dan saat skandal memuncak, netizen mulai mengintip halaman Instagram Kim Hwasa yang kini katanya telah dihapus. Nah, di sana netizen menemukan gambar-gambar dari wanita yang tidak senonoh untuk ditunjukkan. Di sini juga aku nggak menunjukkan gambar-gambarnya karena gambarnya juga ya sensitif ya, senonoh gitu ya, nggak boleh ditampilin, nggak boleh dilihat oleh kalian yang masih suci matanya ya. Kalau kita yang udah ternoda kayaknya bisa lah ya. Ya. Next. Jadi satu gambar itu menampilkan seorang gadis katanya dengan tahi lalat di sisi kiri wajahnya, yang mana gadis dengan yang kayak gini dengan ada sisi tahi lalat gitu ya, sama banget dengan Chaeyoung. Jadi karena hal itulah makin banyak dugaan dari para netizen bahwa si Chaeyoung ini benar-benar berkencan dengan si Kim Hwasa tadi. Fans juga melihat keduanya mengenakan cincin yang hampir identik nih guys, menyebabkan orang berspekulasi bahwa keduanya mengenakan cincin pasangan. Netizen juga memperhatikan tentang saudara laki-laki dari Chaeyoung, yaitu brothernya Chaeyoung, itu ternyata mengikuti Instagram milik Kim Hwasa. Chaeyoung sendiri sampai saat ini belum memberikan komentar apapun tentang tuduhan netizen. Begitu juga dengan JYP Entertainment yang sampai saat ini tidak memberikan klarifikasi. Mereka bilang bahwa mereka tidak memiliki pernyataan resmi atas apa yang terjadi dengan Chaeyoung. Nah, apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh JYP Entertainment ini membuat netizen menyamakannya dengan apa yang diungkapkan oleh SM Entertainment dalam menghadapi permasalahan dari Chanyeol EXO. Seperti yang diketahui pada tanggal 29 Oktober 2020 yang lalu, seorang netizen anonim membagikan postingannya di forum komunitas online yang mengaku sebagai mantan pacar Chanyeol dan bahwa dia telah berkencan dengannya selama 3 tahun. Dia mengklaim bahwa idol itu juga diduga berselingkuh dan menikam anggotanya sendiri atau kayak membicarakannya buruk di belakangnya. Seperti itu loh guys. Dia juga memberikan foto sebagai bukti, tetapi para penggemar termasuk kita semua tidak percaya dengan bukti-bukti yang diberikan karena buktinya juga tidak begitu jelas. Bukankah begitu? Nah, sama halnya seperti Chaeyoung tadi, sampai sekarang Chanyeol itu juga belum memberikan klarifikasi apapun. Banyak yang sekarang bertanya-tanya mengapa dua perusahaan besar dari agensi Big Three di Korea, yaitu SM Entertainment dan juga JYP Entertainment, tidak memberikan klarifikasi apapun atas apa yang terjadi dengan artis-artis mereka. Beberapa itu telah mengemukakan bahwa JYP Entertainment dengan cepat mengkonfirmasi berita tentang Jihyo dan juga Momo. SM Entertainment juga dengan cepat membuat pernyataan terkait skandal Iron Red Velvet dan juga skandal Aespa Karina. Nah, dari hal tadi, outlet media di sini telah memberikan kesimpulan bahwa kenapa SM Entertainment dan juga JYP Entertainment itu tidak memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi dengan Chanyeol dan juga Chaeyoung. Hal itu dikarenakan baik Chanyeol dan juga Chaeyoung itu berkaitan dengan non-celebrity.
Media berspekulasi bahwa agensi-agensi tadi itu tidak perlu membuat posisi resmi sebagai perusahaan dan mengharapkan artis mereka untuk menanganinya secara pribadi, karena ini itu melibatkan kehidupan pribadi mereka. Jadi agensi nggak perlu ikut campur dalam urusan pribadi mereka. Seperti itu guys. Jadi itu adalah kesimpulan dari media, outlet media di Korea sana. Kenapa baik SM Entertainment dan juga JYP Entertainment tidak memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi dengan Chanyeol dan juga Chaeyoung. Hal itu dikarenakan menyangkut urusan pribadi mereka. Kalau kalian sendiri bagaimana pendapatnya? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk yang kedua, yaitu tentang topik mengenai Jungkook, yang mana Jungkook ini dikarenakan selalu mendapatkan line paling banyak, dia sering mendapatkan kritikan dari para netizen. Dikarenakan idol K-pop terdiri dari beberapa member, penggemar selalu tertarik pada pembagian untuk line distribution. Pembagian lagu biasanya bergantung pada suara anggota mana yang cocok dengan bagian tersebut. Dalam kasus BTS, mereka dikenal membuat dan mengubah musik mereka sendiri. Ini juga dapat berarti bahwa mereka karena menjadi produser untuk lagu mereka sendiri, mereka dapat menentukan siapa yang cocok untuk menyanyikan bagian-bagian di dalam lagu tersebut. Nah, selain itu setiap anggota juga punya peran masing-masing di dalam grupnya. Contohnya kayak si RM ini kan berperan sebagai seorang leader dan juga sebagai seorang rapper. Dan di setiap grup K-pop, seorang pemimpin biasanya selalu dipilih untuk mengawasi member-member yang lain. Selain RM, di sini kita juga punya Jimin, yang mana Jimin ini berperan sebagai seorang vokalis dan juga penari utama grup. Jadi dia juga mendapatkan sebagian besar dari line distribution. Dia juga selalu menampilkan keterampilan menarinya yang sangat memukau, baik di dalam musik video dan juga di konser atau pertunjukan secara langsung. Lalu ada Jin, yang mana Jin ini berperan sebagai sub vokalis dan salah satu visual dari grup. Nah, sebagai sub vokalis, dia biasanya tidak mendapatkan line yang terlalu banyak guys. Setelah itu ada J-Hope, yang mana J-Hope ini berperan sebagai rapper dan juga sama seperti Jimin, dia adalah main dancer. Jadi kalau ada bagian yang sulit dalam koreografinya, biasanya hal itu akan langsung diserahkan kepada Jimin dan juga J-Hope. Nah, setelah J-Hope kita di sini ada Suga, yang mana Suga ini berperan sebagai seorang rapper sama seperti J-Hope dan juga RM. Dia biasanya juga sering sekali membuat lagu untuk BTS. Lalu ada V, yang mana V ini telah berkembang dengan pesat sejak mereka debut. Posisi dari V sendiri adalah sebagai vokalis. Selain itu, Taehyung ini juga sering berkontribusi dalam penulisan lagu dan proses pembuatan untuk melodi grupnya. And the last adalah Jungkook, yang berperan sebagai main vokal dan juga face of the group. Jadi dalam lagu-lagu BTS, Jungkook ini biasanya mendapatkan line yang paling banyak, termasuk untuk yang di Dynamite. Di Dynamite, Jungkook katanya menyanyikan bagian hingga kurang lebih 73,5 detik. Hal ini yang membuatnya mendapatkan kritikan dari para netizen, dan banyak sekali netizen yang menganggap bahwa line distribution untuk Dynamite itu katanya tidak adil. Beberapa orang yang condong ke anggota tertentu berpikir bahwa Jungkook mencuri perhatian dari rekan satu grupnya. Yang lain juga mengklaim bahwa dia selalu dipuji dibandingkan dengan anggota BTS yang diremehkan. Tapi para ARMY mengatakan bahwa penggemar yang berpikir seperti itu bukanlah penggemar atau bukanlah ARMY yang sebenarnya. BTS Jungkook adalah seorang tenor dan jangkauan vokalnya luas. Selain itu, jika kalian mengikuti BTS dari awal, kalian akan melihat bagaimana si Jungkook ini dengan sempurna menyanyikan bagian-bagian dari lembut hingga tajam, tinggi, dinamis, dan juga falsetto. Pada akhirnya BTS adalah BTS. Mereka adalah grup yang beranggotakan 7 orang member, dan individu-individunya juga sangat berbakat. Semuanya sangat berbakat. Apakah bias kalian dapetin line yang banyak atau tidak? Banggalah dengan fakta bahwa para member BTS dapat menyanyikan sebuah lagu dengan harmoni yang indah. Bener gak? Perpaduan mereka sangat bagus banget dan juga sangat apik. Itulah yang harus kalian puji, bukan masalah line distribution yang banyak atau enggaknya. Karena menurut aku secara pribadi, member BTS juga telah membicarakan tentang hal itu, karena mereka juga yang ngebuat lagunya. Jadi mereka pasti sudah tahu betul, oh kamu cocok bagian ini, kamu cocok bagian itu. Nggak apa-apa kan ya kalau bagian kamu sedikit. Ya kita positive thinking aja ya, karena mereka juga yang bagi. Mereka tahu siapa yang lebih cocok dan mana yang sesuai sama bagian tersebut. Jadi menurut aku untuk masalah
kanal kalian distribution sebenarnya nggak perlu dibuat ruwet banget, soalnya ini dapat mengganggu member-member yang lain. Kalau kalian kritik, nanti member yang lain juga tersakiti dengan kritikan kalian yang sangat pedas-pedas banget. Ingat aja bahwa tanpa satu orang member, BTS nggak akan pernah terbentuk. BTS akan selalu bertuju. Jadi kita sebagai ARMY atau sebagai para penggemar itu harus mendukung mereka, bukan memberikan kritikan di kanal kalian distribution seperti ini, oke? Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu tentang Twice dengan lagu Feel Special menjadi trending di USA. Jadi kenapa tiba-tiba Twice dengan lagu Feel Special itu menjadi trending dan juga viral di US? Hal itu dikarenakan ada seseorang yang menggunakannya sebagai background untuk menampilkan seorang politisi. Dan dikarenakan hal ini, banyak sekali yang menganggap bahwa Feel Special ini telah menjadi Trump anthem. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen di seluruh dunia. Ada apa dengan Feel Special yang menjadi viral setiap saat? Teaser Momo untuk Feel Special menjadi viral setelah menjadi trending worldwide lebih tinggi dari Apple Event. Bagian Mina dalam lagu Feel Special itu menjadi viral setelah salah dengar sebagai nama anggota BTS. Lagunya sendiri menjadi viral di Amerika Serikat sebagai kampanye anti-Trump. Sekarang dicatat viral dikarenakan menjadi kampanye anti-Trump untuk yang sekarang ini. Next, Cheer Up adalah lagu kebangsaan di SK. Titi menghidupkan kembali gelombang Hallyu di Jepang. What is Love menjadi viral di Cina. Fanfare untuk Olimpiade, dan sekarang Feel Special digunakan untuk gerakan politik di US. Tidak ada yang melakukan sebaik mereka. Mereka benar-benar meningkat. National Girl Group indeed. And the next, Feel Special came from being K-pop one of the most meaningful songs and iconic dance to being the viral hit song political movement. The world is ready for a JYP Twice. Wow, amazing ya emang ya. It's trending under politic? Yes, help. Lol, the power they hold. Twice becoming national girl group in US and Feel Special as the new national anthem. Oke, jadi ya nggak tahu kenapa ya tiba-tiba Feel Special ini jadi trending di US dikarenakan politik lagi. Amazing banget. Padahal sekarang eranya I Can't Stop Me, tapi yang viral dan juga trending Feel Special. Ini gimana ceritanya sih? Ini kayak 11-12 sih sama lagunya I Love You dari Treasure. Itu juga trending dikarenakan demo kemarin. Itu banyak sekali yang ngedit ya di TikTok pakai lagu I Love You Treasure. Versi remix tapi ya, versi remix yang cedak-cedok itu. Waktu itu sangat trending banget lagunya. Banyak juga orang-orang di wilayah aku ini tahu sama lagu I Love You, jedak-jedoknya Treasure yang di remix. Oke, kalau kalian sendiri melihat apa yang terjadi dengan Twice sekarang yang viral dengan lagu Feel Special ini gimana? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik yang terakhir. Ini mungkin topiknya bikin marah dan juga naik darah pasti ya. Jadi ada seorang netizen, yang mana netizen ini menurut aku ya dapat membahayakan tentang anggota NCT, terutama Taeyong, karena apa yang ditulisnya di sosial media Twitter. Coba kalian lihat ya. Aku telah mendapatkan pelecehan seksual dari Taeyong NCT pada 1 Juni 2018. Ini adalah ceritaku, dia tulis. Oke, kita bacakan ya. I'm sorry jika detail ceritanya has a bit hazy as we were all drinking. I was coming to visit my friend from South Korea. Katanya aku datang untuk mengunjungi teman aku dari Korea Selatan, dan mereka mengundang aku untuk datang ke sebuah pesta. They told me a few idols were coming. Mereka memberitahu aku bahwa beberapa idol akan datang, katanya seperti itu ya. Ketika aku sampai di sana, aku menyadari bahwa salah seorang yang diundangnya adalah Taeyong. He offered me and drink and I said yes. Dia ngajakin aku minum dan aku bilang ya, katanya. After this I don't remember much, but I remember bahwa kami duduk dan dia sangat dekat sekali dengan saya. He kept touching me, dia menyentuhku, katanya ya, my thigh and running his hands all over me. Jadi tangannya itu ya di tubuhnya seperti itu. I remember telling him multiple times to please stop. Aku memberitahunya beberapa kali bahwa dia itu harus stop, tapi dia terus menyentuhku di seluruh tubuhku. By now I felt paralyzed, katanya, from the drink, and he carried me upstairs. This all I remember. Dia kayak ngebawa katanya ya ke atas tangga seperti itu. Hanya itu yang dia ingat, katanya. Oke. Ini menurut aku ya, mungkin dia halu gitu ya. Tapi sekarang kan halu-halu kayak gini bahaya banget gitu. Soalnya apa, nanti orang-orang yang nganggap ini bener gimana? Nanti jadi berita yang besar. Impactnya kemana lagi? Ke Taeyong pastinya. Ke Taeyong dan juga NCT.
Kasian banget kan NCT dapat masalah dikarenakan hal-hal karena kehaluan orang seperti ini. Orangnya itu halu banget. Dia kayak diundang ke pesta gitu, ketemu sama Taeyong. Nah, Taeyong ini ngajakin dia ngomong, ngajakin dia minum. Habis itu Taeyong ini ngeraba-raba tubuhnya, terus dibawa ke atas tangga seperti itu, masuk ke kamar mungkin kali ya. Aduh ya ampun. Mungkin buat para N-Citizen silahkan langsung di-report aja akunnya. Akunnya ini kalian dapat lihat aja akunnya kayak gimana. Aku udah kasih. Ini soalnya apa ya, kalau kalian biarin terus-menerus, ini dapat menjadi bumerang atau hal yang sangat berbahaya banget buat NCT, terutama Taeyong. Nanti banyak yang percaya ya, dan akhirnya terjadilah rumor yang memberikan dampak buruk kepada Taeyong dan juga NCT. Pokoknya NCTzen harus protect Taeyong dan juga NCT mulai dari sekarang. Langsung report aja orang-orang seperti ini. Halunya udah keterlaluan banget. And the last adalah tentang ini lagi kayaknya perlu kalian report ya. Jadi di sini itu diberitakan bahwa si Jisung lagi hiatus dikarenakan cederanya. Terus ada orang bilang dia ada karma for bullying Haechan. Masa dia bilang bahwa itu adalah karma karena ngebully Haechan? Itu dia bilang ke Jisung. I don't know kenapa dia dapat berbilang seperti itu kepada Jisung ya. Jisung lagi dalam keadaan sakit gitu ya, cedera hiatus. Kita mendoakan, dia malah ngatain orang, bilangin karma dan sebagainya. Emang pernah Jisung ngebully Haechan? Enggak kan? Apaan sih nih orang? Buruan aja dia langsung report ya orang-orang kayak gini. Soalnya apa ya guys, impact yang mereka berikan melalui postingan di Twitter dan juga sosial media lain itu dapat membahayakan member-member dari NCT. Karena seperti yang kalian tahu bahwa sekarang postingan di Twitter, postingan di komunitas online dan sebagainya itu dapat menyebar dengan mudah dan menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para netizen. Jadi bukan hal yang lebay kalau kalian mengambil tindakan tegas untuk mereport mereka semua guna melindungi NCT. Oke, topik tentang NCT tadi menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Kita ketemu nanti di video yang menarik lagi dengan info-info seputar dunia per-K-popan yang sangat sayang banget kalian lewatkan. I'm Yusuf pamit. Thanks for watching. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida, 친구들.